Bab 26, Sifat Semua Organisasi. Penerjemah, Skyfaro Editor, Skyfaro. Saat hari mulai malam, matahari di tepi cakrawala tampak seperti darah. Sinar sisa cahaya menyinari sekolah tempat sekitar 50 siswa duduk tegak. Di atas panggung, tetua akademi membacakan nama satu persatu, membagikan uang saku kepada mereka. Ini adalah subsidi mingguan akademi di mana uang saku akan dibagikan setiap 7 hari. Bisa dikatakan itu adalah bantuan keuangan untuk para remaja ini. Lagi pula dengan kemampuan mereka, memberi makan dan membesarkan Gu mereka sendiri merupakan tekanan finansial yang besar. Gu Yue Fang Yuan, tetua itu membaca dengan keras. Fang Yuan bangkit dari kursi di dekat jendela di baris terakhir. Dia berjalan ke atas panggung, menerima 2 kantong uang. Dalam satu kantong ada 3 batu purba, uang saku klan. Kantong lainnya berisi hadiah 10 batu purba. Kerja keras, kata tetua itu. Dia menatap Fang Yuan dalam-dalam. Fang Yuan terus-menerus mencapai nomor 1, dan ini membuat para tetua yang awalnya kecewa padanya mulai sedikit memperhatikan. Fang Yuan menganggukkan kepalanya dan mengambil dompet itu ke dalam pelukannya, kembali ke tempat duduknya. Sialan, dia benar-benar mendapat nomor 1 lagi. Gu Yuemobe menatap Fang Yuan dengan tegas, hatinya agak marah. Kedua bilah bulan itu secara berurutan mengenai leher boneka itu. Apakah ini karena keberuntungan belaka atau keterampilan yang sebenarnya? Gu Yue Chicheng menyipitkan matanya. Sejak akhir penilaian hingga sekarang, pertanyaan ini telah melayang di benaknya. Bukan hanya dia, banyak siswa tanpa sadar mengalihkan pandangan mereka ke arah Fang Yuan. Pertanyaan ini menghantui mereka. Meskipun mereka telah kalah, hati mereka tidak puas dan mereka ingin mempertanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Ketika hari hampir berakhir, tetua akademi mengumumkan sebuah masalah. Kalian semua telah berada di akademi selama beberapa waktu sekarang, dan kalian juga terbiasa dengan cara menggunakan Gu vital kalian. Dalam beberapa hari ke depan saya akan mengajari kalian semua cara menghangatkan dan memelihara aperture kalian, memajukan ranah kultivasi Gu Master. Semakin tinggi ranah Gu Master, semakin padat esensi purba kalian. Seorang Gu Master tingkat 1 memiliki saripati purba tembaga hijau, seorang Gu Master tingkat 2 memiliki saripati purba besi merah dan seorang Gu Master tingkat 3 memiliki saripati purba perak putih. 1 porsi saripati purba besi merah setara dengan 10 porsi saripati purba tembaga hijau. Demikian pula 1 porsi saripati purba perak putih setara dengan 10 porsi saripati purba besi merah. Kalian semua harus ingat, Gu hanyalah alat yang kita gunakan. Kultivasi adalah fondasi bagi kita, para Master Gu. Semakin tinggi peringkat kalian, semakin kuat Gu yang dapat kalian gunakan. Dalam 3 bulan ke depan, siapapun yang dapat memimpin dan naik ke tingkat menengah peringkat 1 akan menerima hadiah 30 batu purba. Pada saat yang sama, ia akan dapat memilih Gu kedua terlebih dahulu. Setelah 3 bulan, kita akan memilih seorang pengawas kelas dan 2 pengawas kelas wakil berdasarkan hasil. Pengawas kelas akan menikmati subsidi 10 batu purba sementara pengawas kelas wakil akan mendapat tunjangan 5 buah. Baiklah, itu saja untuk hari ini. Kalian semua dapat pergi. Kata-kata tetua itu membuat akademi itu riuh dengan suara gaduh. Saatnya memilih pengawas kelas dan pengawas kelas wakil. Seseorang mengepalkan tangannya dengan gembira. Pengawas kelas menerima 10 batu purba setiap 7 hari, dan pengawas kelas wakil mendapat 5 buah. Jika aku dapat menjadi orang pertama yang mencapai tingkat menengah peringkat 1, aku pasti akan dapat menjadi pengawas kelas. Yang lain memiliki cahaya di matanya. Batu-batu purba bukanlah fokus yang penting. Yang penting di sini adalah posisi pengawas kelas dan wakil pengawas kelas, itu melambangkan kemuliaan dan menempatkan identitas seseorang di atas yang lain. Ketika siswa biasa melihat pengawas kelas, mereka semua harus membungkuk dan memberi salam padanya. Gu Yuemobe dan Chicheng tidak kekurangan batu purba, tetapi mereka menganggap kemuliaan posisi itu sangat penting. Untuk menjadi pengawas kelas, tanpa salah, orang pertama yang naik ke peringkat 1 tahap menengah terlebih dahulu. Itu berarti ketika kakak laki-laki melihatku di masa depan, dia harus membungkuk dan secara otomatis memberi salam padaku. Tunggu. Di mana kakak laki-laki? Gu Yue Fang Zeng tanpa sadar melihat ke belakang, tetapi kursi Fang Yuan kosong. Para siswa berjalan keluar dari akademi. Di mana Gu Yue Fang Yuan? Gu Yuemobe ingin mencari Fang Yuan dan bertanya langsung padanya.
Namun Fang Yuan selangkah lebih maju dan telah lama pergi. Dia benar-benar lari dengan cepat. Apakah dia takut? Sepertinya dia beruntung lagi dalam ujian hari ini. Gu Yue Cheng mencibir. Terserah, itu hanya 10 batu purba. Aku tidak perlu peduli dengan masalah kecil ini, sekarang yang penting adalah maju ke tahap menengah dan mendapatkan posisi pengawas kelas itu. Gu Yue Mobe menyipitkan matanya, melihat ke sampingnya di mana Gu Yue Cheng dan Gu Yue Fang Zheng berada. Kedua sosok ini adalah musuhnya yang sebenarnya, sementara Fang Yuan hanyalah bakat kelas C kecil, dia tidak setara. Pada 2 kali pertama, Fang Yuan beruntung dan mendapat peringkat pertama. Namun kali ini adalah ujian kultivasi, dan fokusnya adalah pada bakat kultivasi. Ketika bakat lebih tinggi 1 tingkat, keuntungannya menjadi jauh lebih besar, pikir Gu Yue Cheng, tertekan dalam hatinya. Bakat tingkat aslinya hanya tingkat C, hanya karena curang yang membuatnya mendapatkan ilusi memiliki tingkat B. Hanya menjadi pengawas kelas dan 2 posisi pengawas kelas wakil membuat mereka gatal-gatal. Betapa berdarah panas dan naifnya mereka di usia ini, Fang Yuan mencibir sambil bersandar di gerbang akademi. Apa yang disebut kemuliaan hanyalah alat berharga yang digunakan tingkat atas untuk memotivasi mereka yang di bawah mereka. Pada akhirnya, itu hanya lapisan kemuliaan ilusi, itu tidak berguna. Pengalamannya selama 500 tahun telah lama memungkinkan Fang Yuan memahami beberapa rahasia kehidupan. Baik itu klan, sekte atau kelompok iblis, baik di dunia ini atau di bumi, semua organisasi seperti ini. Posisi tinggi dan rendah ditetapkan, membuat hukum promosi jelas, membiarkan mereka yang ada di organisasi naik tanpa henti dari bawah. Karena mengejar keuntungan adalah sifat manusia, dan posisi otoritas sering membuat orang memiliki keunggulan, menciptakan ilusi bahwa dirinya menjalani kehidupan yang lebih berharga daripada yang lain. Petik 2. Kekuasaan seperti wortel yang tergantung di depan keledai. Keinginan manusia dirangsang olehnya, dan masing-masing dari mereka mengamankan keuntungan pribadi mereka dengan seseorang yang berwenang untuk itu. Setelah naik 1 tingkat, akan ada tingkat yang lebih tinggi. Sementara mereka sibuk menjilat untuk keuntungan pribadi, kerja keras mereka diperas dari mereka dan nilai mereka dieksploitasi oleh posisi atas. Petik 2. Di setiap organisasi, selama ada rantai komando, itu adalah untuk memberikan layanan kepada mereka yang berada di peringkat atas. Apa yang disebut posisi monitor kelas dan wakil monitor kelas seperti wortel terkecil, memikat semua orang ke dalam struktur klan. Dan untuk menghentikan mereka yang di bawah menyadari kebenaran, mereka yang berada di posisi yang lebih tinggi memadukan nilai-nilai bersama, menebarkan ide tentang kemuliaan, perbuatan baik, pembentukan, posisi tinggi dan rendah dilakukan bersamaan dengan manfaat yang tidak setara. Terkadang penggunaan agama dilakukan untuk mendominasi hati orang-orang. Ini adalah kebenaran yang sebenarnya, namun sangat disayangkan bahwa terlalu banyak orang di dunia tidak mengerti, mereka dengan bodohnya bekerja keras untuk orang lain. Dan untuk setiap organisasi di dunia, esensinya yang paling mendasar hanyalah satu hal, yaitu redistribusi sumber daya, di mana semakin tinggi posisinya, semakin banyak sumber daya yang dapat mereka nikmati. Dalam kehidupan sebelumnya, Fang Yuan telah mendirikan sekte iblis Bloodwing di Kerajaan Tengah, tempat ia mengajar hingga puluhan ribu orang. Ia mendirikan posisi prajurit iblis, jenderal iblis, orang bijak iblis, dan sebagainya. Setiap posisi memberikan manfaat yang sesuai, membiarkan banyak orang berbondong-bondong datang seperti bebek, membiarkan Fang Yuan memerintah mereka. Pengalaman semacam ini memungkinkan Fang Yuan memahami dengan jelas cara berpikir dalam prinsip ini. Jadi, organisasi apapun hanyalah representasi, sedangkan dasar yang sebenarnya hanyalah satu kata, sumber daya. Tanpa sumber daya makanan, seseorang akan mati kelaparan. Tanpa sumber daya air, seseorang akan mati kehausan. Tanpa sumber daya kultivasi, seseorang akan menjadi lemah dan cepat atau lambat, diganggu sampai mati. Dan bagi seorang Master Gu, batu purba adalah sumber daya yang paling penting. Kedua bola mata Fang Yuan sedalam kolam kuno, dan saat pikirannya mencapai titik ini, sudut bibirnya sedikit melengkung, menciptakan garis senyum sinis. Ia telah lama meninggalkan akademi, dan sekarang ia berdiri di gerbang masuk sekolah. Ia melihat kelompok siswa pertama keluar, perlahan-lahan berjalan mendekatinya. Itu Fang Yuan. Apa yang dia lakukan di tengah pintu gerbang? Setiap kali aku melihat keadaannya yang tidak berfungsi dengan baik, aku merasa sangat kesal.
Jangan khawatir tentang dia mungkin sedang menunggu seseorang. Para remaja itu tidak memperhatikannya. Tepat saat mereka hendak berjalan mendekat, Fang Yuan melangkah maju dan menghalangi mereka. Aku sedang menjarah. Setiap orang harus menyerahkan sepotong batu purba sebelum mereka bisa pergi. Bab 27, Pemerasan Langsung. Penerjemah, Skyfaro Editor, Skyfaro. Para remaja muda itu langsung terkejut dan marah. Apa? Aku tidak salah dengar, kan? Fang Yuan, kepalamu pasti kepanasan dan jadi bingung. Kau benar-benar akan berdiri di gerbang akademi dan memeras kami. Apakah kau sudah gila? Siapa yang memberimu nyali untuk menaruh ide-idemu pada kami? Enyahlah, kau hanya nilai C yang rendah, beraninya kau menghalangi jalanku. Jika kau tidak nyahlah, aku akan mengirimmu terbang dengan Urk. Fang Yuan tiba-tiba menyerang. Telapak tangan kanannya dengan marah memotong ke depan. Gerakannya cepat dan tepat, irisan telapak tangannya mengenai sisi kiri leher seseorang. Remaja yang tidak beruntung ini sama sekali tidak menyangka Fang Yuan akan tiba-tiba menyerangnya. Sementara dia masih mengutuk Fang Yuan, dia tiba-tiba menderita pukulan berat. Kedua matanya langsung berputar dan dia pingsan di tempat. Sial, kau benar-benar berani menyerang. Kerumunan itu melompat, dan para remaja itu tanpa sadar mundur ke belakang. Gu Yue Beju pingsan, apa yang harus kita lakukan? Beberapa dari mereka ketakutan dan ketakutan, berteriak-teriak ngeri. Apalagi yang bisa dilakukan? Kita begitu banyak, dan Fang Yuan sendirian. Kita semua harus menyerbunya bersama-sama dan memukulinya. Beberapa orang berteriak, amarah mereka meledak. Itu benar, dia benar-benar tidak tahu tempatnya. Beraninya dia memprovokasi kita sendiri. Dia pasti menggali kuburnya sendiri dengan ambisinya yang berlebihan. Semua orang menyerangnya, bersama-sama. Namun sebelum mereka bisa melakukan apapun, Fang Yuan sudah menyerang. Dia melangkah beberapa langkah ke depan, menyerbu ke arah sekelompok remaja itu. Dia mengiris telapak tangannya dan ujung tangannya mengiris leher seorang pemuda. Pemuda itu memutar matanya ke atas dan jatuh. Ah! Remaja lain berteriak keras, mengayunkan tinjunya ke arah Fang Yuan, menyapu udara. Fang Yuan menurunkan tubuhnya dan menghindar, lalu dia mengangkat kakinya dan menendang area selangkangan bocah itu. Ahahao! Raungan keras anak muda itu awalnya nyaring dan marah, tetapi setelah dia menerima pukulan itu, suaranya langsung meninggi dan menjadi tajam dan melengking, dipenuhi dengan semacam kesengsaraan dan rasa sakit. Dia menutupi selangkangannya dengan kedua tangannya, lututnya menyerah saat dia jatuh ke tanah. Dia berguling-guling di lantai sambil berteriak keras, rasa sakitnya begitu hebat sehingga seluruh tubuhnya dipenuhi keringat dingin. Fang Yuan mengayunkan kedua tinjunya seperti harimau yang telah memasuki kawanan domba. Dia memiliki pengalaman pertempuran 500 tahun, dan anak-anak muda ini hanyalah sekelompok anak hijau yang lembut. Mereka baru saja mulai berkultivasi belum lama ini, bagaimana mungkin mereka bisa menjadi lawannya? Dalam sekejap mata, Fang Yuan menurunkan seluruh kelompok siswa muda itu. Jika mereka tidak pingsan, maka mereka akan tergeletak di tanah. Rasa sakit membuat mereka terkuras dan tubuh mereka sakit di sekujur tubuh. Apa yang terjadi di sini? Gu Yue Mobe tiba dan berseru. Dia melihat Fang Yuan berdiri di pintu gerbang akademi, dan ada 5 hingga 6 siswa di lantai di sekelilingnya. Fang Yuan ini, dia ingin memeras batu purba kita. Salah satu dari mereka yang tergeletak di lantai berteriak dengan marah sambil memegangi perutnya. Wow, masih penuh energi ya. Ekspresi Fang Yuan datar saat dia menendang perut anak laki-laki yang baru saja berteriak itu dengan keras. Aduh, anak muda itu langsung berteriak kesakitan, tubuhnya meringkuk seperti udang. Ketakutan muncul di wajahnya, air matanya mengalir karena dia tidak berani berbicara lagi. Saat mereka melihat pemandangan ini, semua siswa yang datang merasakan kebiadaban dan kekejaman Fang Yuan, jantung mereka berdebar-debar. Baiklah, kalian semua harus baik-baik saja dan berikan sepotong batu purba. Kalau begitu aku akan melepaskan kalian, atau orang-orang di tanah ini akan menjadi takdir kalian. Fang Yuan melangkah maju dengan nada tidak berperasaan. Petik 2. Di hadapan ibumu, dasar anak kelas C yang tidak berguna, beraninya kau mengalahkanku, anak kelas B. Gu Yue Mobe menjadi marah, mengayunkan tinjunya saat ia menyerbu ke arah Fang Yuan sebelum mereka menyadarinya. Dengan sedikit memutar pergelangan kakinya, Fang Yuan berbelok ke samping dengan lembut dan membiarkan tinju Mobe melayang. Kemudian ia mengulurkan tangan kirinya,
mengangkat jari telunjuk dan jari tengah ke arah tengah tulang selangka Mobei, dengan tepat menusuk area di bawah tenggorokan. Mobei langsung pingsan, jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk, pingsan di tempat. Desis. Saat mereka melihat apa yang baru saja terjadi, para siswa muda yang berencana untuk menyerbu ke depan dengan cepat berhenti, masing-masing dari mereka mengeluarkan seteguk udara dingin. Di mata anak-anak muda ini, serangan Fang Yuan tiba-tiba terlalu dalam untuk dipahami. Mereka tidak memperhatikan seni bela diri dasar, tetapi pada kenyataannya hal itu disebutkan secara samar-samar selama kelas. Tubuh manusia memiliki banyak bagian yang rentan, dan beberapa bagian yang dipukul Fang Yuan adalah salah satu tempat yang rentan tersebut. Ketika bagian-bagian ini dipukul, itu akan dengan mudah membuat seseorang pingsan di tempat, dan pukulan yang berat akan menyebabkan krisis yang mengancam jiwa. Namun Fang Yuan memiliki pengendalian diri yang tepat ketika dia menyerang. Mereka yang telah dia tangani jatuh pingsan atau menderita kesakitan yang luar biasa, kehilangan kemampuan untuk bertarung dalam waktu singkat. Tidak ada seorang pun yang benar-benar terluka parah. Ini adalah teror dari pengalaman tempur selama 500 tahun. Apakah kalian akan memberikan batu kalian kepadaku atau tidak? Fang Yuan melangkah maju, memaksa para pemuda lainnya. Mereka saling memandang sejenak, lalu setengah dari mereka menggertakkan gigi sementara setengah lainnya meraung marah. Mereka semua menyerbu ke arah Fang Yuan. Fang Yuan menghindar sambil menyerang pada saat yang sama. Basis kultivasinya rendah, tetapi alamnya masih ada, hatinya sedingin es, gerakannya cepat dan tepat. Buk, buk, setelah beberapa napas, tubuh-tubuh jatuh ke tanah lagi. Terlalu ganas, terlalu mengerikan, mereka tidak akan mati, kan? Masih ada beberapa gadis muda yang tertinggal, mereka tidak bergegas maju. Mata mereka terbuka lebar, dan setelah melihat apa yang telah terjadi sejauh ini tubuh mereka semakin gemetar. Fang Yuan mengalihkan pandangannya ke mereka, dan wajah mereka menjadi pucat saat mereka dengan cepat melambaikan tangan dan mundur. Tidak, jangan datang. Kami akan menyerah, kami akan menyerahkan batu-batu itu. Setelah Fang Yuan menerima beberapa potong batu purba, dia melepaskan mereka. Mereka terhuyung-huyung keluar dari gerbang akademi, sementara beberapa siswa datang berturut-turut. Untuk meninggalkan akademi, gerbang ini adalah satu-satunya rute. Dengan Fang Yuan menghalangi jalan ini, dia akan dapat menghalangi semua siswa. Sial, apa yang terjadi? Gelombang siswa baru menatap dengan takjub. Bukankah itu Gu Yue Mobei? Gu Yue Ciceng menatap Mobei yang tak sadarkan diri di lantai, matanya terbelalak dan mulutnya menganga. Ketika Fang Yuan membuka mulut dan berbicara, anak-anak muda itu langsung marah dan mereka menyerangnya, lalu mereka jatuh. Tuan Tetua, kita akan terus menonton semua ini dan tidak menghentikan mereka. Bagaimana jika seseorang kehilangan nyawanya, bagaimana kita akan menyelamatkan masalah ini? Para penjaga khawatir. Beberapa penjaga marah, berkata, Fang Yuan ini terlalu banyak nyali. Dia benar-benar berani memeras teman-teman sekelasnya di gerbang sekolah akademi di bawah kelopak mata kita. Ini bertindak dengan mengabaikan hukum dan disiplin. Selama Tuan memberi perintah, kami para bawahan akan membawa pergi anak ini. Masalah kekerasan Fang Yuan yang memblokir gerbang dan secara terbuka memeras teman-teman sekelasnya telah lama menarik perhatian sejak awal. Tetapi penjaga Fana tidak memiliki hak untuk menghukum para siswa, jadi mereka hanya bisa pergi terlebih dahulu ke tetua akademi dan melapor. Ketika tetua akademi mendengar berita itu, dia tidak segera memerintahkan mereka untuk menghentikannya. Sebaliknya dia naik ke paviliun dan mengamati dari jauh. Sepertinya anak ini memiliki bakat bertarung. Semakin lama tetua akademi memperhatikan semakin dia merasa tertarik. Penggunaan Moonblade oleh Fang Yuan hari ini telah menyebabkan beberapa ketidakpastian dalam diri tetua itu. Saat ini dia menyaksikan Fang Yuan dengan kekuatannya sendiri, membuat seluruh kelompok siswa menjadi musuh, dengan gaya bertarung yang tak terhentikan dan sikap yang anggun. Dengan ini keraguan di hatinya terhapus. Di dunia ini, ada orang-orang yang sangat tajam dan tajam terhadap pertempuran, ini adalah bakat tersembunyi. Mereka pandai bertarung, dan mereka menyukai pertempuran. Dalam pertempuran mereka sering terinspirasi, dan selalu menciptakan prestasi yang mengejutkan dan bahkan tidak dapat dipercaya. Ah, dia adalah Master Gu pertempuran alami. Sayang sekali, bakatnya hanya kelas C. Pada akhirnya dia hanya kurang satu langkah dari kelas. Tetua akademi itu menghela nafas. Tuan, apakah Anda tidak akan menghentikan lelucon ini?
Membiarkannya melanjutkan omong kosong ini, saya khawatir konsekuensinya tidak akan terlalu baik. Para penjaga di sampingnya memiliki ekspresi khawatir di wajah mereka. Bab 28, Bisnis Bebas Modal. Penerjemah, Skyfaro. Editor, Skyfaro. Mengapa menghentikannya? Tetua Akademi mengangkat alisnya dan tertawa. Dia mengangkat satu jari dan mengarahkannya ke Fang Yuan yang berada jauh dan berkata, pemuda ini telah mengendalikan seluruh situasi, dan serangannya sepenuhnya terkendali. Lihat cara dia memotong leher, dia hanya bertindak di sisi kiri atau kanan, tetapi tidak pernah memotong tengkuk. Ini karena dia tahu bahwa menyerang sisi leher dapat membuat seseorang pingsan di tempat. Sementara itu menyerang area di bagian belakang kepala dan leher dapat menyebabkan kematian, jadi dia secara otomatis meninggalkan cara menyerang itu. Lihatlah semua pemuda di tanah itu, siapa di antara mereka yang benar-benar terluka parah? Tidak ada, bahkan jika mereka terluka parah, lalu kenapa? Apakah Anda mengatakan bahwa pengobatan Gu Master Akademi kita tidak akan dapat menyembuhkan luka traumatis semacam ini? Tetapi Tuan Tetua, anak itu terlalu sombong. Dia memblokir pintu masuk, ini jelas tidak mengakui keberadaan kita sebagai penjaga. Diabaikan bukanlah masalah utama, yang penting adalah bagaimana klan akan memandang akademi kita. Membiarkan seorang siswa kelas C membuat keributan di akademi dan tidak menghentikannya. Jika kabar ini tersebar, kami khawatir ini akan memengaruhi reputasi Anda, Tuan Tetua. Penjaga itu menyipitkan mata saat mengatakan ini. Sebenarnya karena kalian semua diabaikan oleh bocah itu, jadi harga diri Anda sendiri terasa tertantang. Tetua Akademi tidak terlalu senang. Dia mencibir dan menatap tajam ke arah para penjaga. Mereka semua menundukkan kepala, semuanya tidak setuju. Apa yang salah dengan bertarung? Selama tidak ada nyawa yang hilang, itu akan membangkitkan sisi kompetitif para siswa dan meredam keinginan mereka untuk bertarung. Menghentikan pertarungan semacam ini berarti meredam semangat bertarung para siswa. Apakah tidak ada pertarungan di angkatan sebelumnya? Setiap angkatan memiliki pertarungannya sendiri, dan itu sangat sering terjadi. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa itu biasanya terjadi pada paruh kedua tahun ketika para siswa telah menguasai beberapa cara bertarung. Dengan kekuatan mereka ingin bertarung, dan pada saat yang sama itu adalah zaman yang agresif. Mengapa kamu tidak menghentikan orang-orang itu saat itu? Tetua Akademi bertanya dengan suara dingin. Mungkin itu karena pertarungan di tahun-tahun sebelumnya semuanya adalah pertempuran tunggal, jarang ada pertempuran skala besar seperti ini. Tapi Fang Yuan ini benar-benar pandai membuat keributan. Kepala penjaga menjawab, tidak. Tetua Akademi itu menggelengkan kepalanya, itu karena kalian semua tidak berani menghentikannya. Karena setelah setengah tahun, seorang Master Gu akan memiliki kemampuan untuk bertarung melampaui kekuatan manusia biasa, dan dengan tubuh manusia biasa kalian yang remeh, bagaimana kalian bisa menghentikannya? Saat ini kalian semua ingin menghentikan Fang Yuan, mungkin karena dia baru saja mulai berkultivasi, jadi dia tidak memiliki cukup kekuatan. Itu juga karena kalian merasa bahwa dia mengabaikan keberadaan kalian dan menyinggung harga diri kalian. Tetapi kalian semua harus ingat, semua siswa ini memiliki nama keluarga Gu Yue. Mereka adalah anggota klan Gu Yue milikku, guru kalian. Meskipun mereka masih muda, tidak peduli seberapa lemahnya, mereka tetap guru kalian. Nada bicara tetua itu berubah tajam. Nama keluarga kalian bukan Gu Yue? Apa nilai kalian? Karena kesetiaan kalian, kalian semua diberi posisi penjaga, yang memberi kalian beberapa keuntungan yang manis. Tetapi pada kenyataannya, kalian masih budak. Hanya budak. Seorang budak berani memberikan pendapat yang tidak masuk akal tentang tuan mereka, peduli dengan masalah tuan mereka. Wajah tetua itu gelap seperti air. Ini bukan ide bawahanmu, bukan maksudku. Aku tidak berani. Para penjaga berwajah pucat saat mereka berlutut ke tanah, menyemburkan kata-kata tanpa henti. Tetua Akademi itu mendengus dingin dan menunjuk ke kepala penjaga yang baru saja menyebut Fang Yuan sebagai orang yang pandai menciptakan gangguan. Kamu memberikan komentar yang keterlaluan pada tuanmu. Kamu diberhentikan dari jabatanmu. Setelah beberapa saat, tetua itu berkata kepada yang lain, setelah setengah bulan, akan ada pemeriksaan ulang untuk menentukan kepala baru. Para penjaga lainnya segera memiliki mata yang bersinar, jantung mereka berdebar dengan antusias. Jabatan kepala penjaga, setiap bulan aku akan dapat menerima setengah batu purba lebih banyak. Untuk dapat menjadi kepala berarti menjadi pria di atas manusia.
Selain para tuan, aku berani melihat siapa lagi yang akan menunjukkan ketidaksenangan padaku. Jika aku menjadi kepala, betapa kerennya itu. Baiklah, untuk apa kalian semua mengganggu di sini? Turunlah ke bawah dan tunggu pertempuran berakhir, lalu sapu bersih lapangan. Tetua itu berteriak, ya, ya, ya. Bawahanmu pergi. Para penjaga pergi dengan penuh hormat dan kagum saat mereka turun. Salah satu penjaga di tangga kehilangan pijakannya dan jatuh. Seketika terdengar serangkaian suara yang menyiratkan serangkaian orang jatuh dan tersungkur. Namun di bawah kekuatan dan pengaruh tetua akademi, para penjaga memerahkan wajah mereka dan menahan penderitaan, tidak mengeluarkan satu suara pun. Para antek itu seperti anjing. Sesekali mereka akan merasa gatal untuk bertingkah buruk, kau harus menamparkan mereka agar mereka tahu rasa takut dan hormat. Lalu berikan saja beberapa kemenangan kecil dan tulang kepada mereka, biarkan mereka bertarung di antara mereka sendiri seperti anjing, biarkan mereka bersaing di antara mereka sendiri untuk melayani klanku dengan nyawa mereka. Memegang tongkat di satu tangan dan wortel di tangan lainnya, ini adalah cara unik para eselon atas. Saat tetua akademi mendengar gerakan pelan di bawah, dia mencibir dalam hatinya dan menoleh, melihat keluar jendela dan ke gerbang sekolah. Sekelompok siswa baru yang terdiri dari sekitar 10 orang tergeletak di tanah di pintu masuk. Fang Yuan berdiri dengan bangga, dan ada 3 gadis muda yang saling membelakangi, berkerumun di sisi yang berseberangan dengannya. Kau sebaiknya jangan datang. Jika kau datang, kami akan menembakmu dengan moonblade. Di tangan mereka ada lapisan cahaya biru. Sepertinya mereka dipaksa sampai pada titik mereka benar-benar akan memobilisasi esensi purba mereka dan menggunakan Moonlight Gu. Tubuh Fang Yuan masih seperti anak laki-laki berusia 15 tahun yang normal, dan jika mereka menyerangnya dengan Moonblade itu tidak akan ada gunanya baginya. Namun dia tidak takut, sebaliknya dia mencibir mereka dan berjalan selangkah demi selangkah menuju gadis-gadis itu. Kalian gadis-gadis punya nyali yang cukup besar ya, apakah kalian lupa peraturan sekolah? Di dalam akademi bertarung menggunakan Gu dilarang, atau hukumannya adalah pengusiran. Jika kalian gadis-gadis ingin dikeluarkan, lakukan saja. Ini, gadis-gadis muda itu ragu-ragu. Memang ada aturan seperti itu. Cahaya biru di tangan mereka memudar. Mata Fang Yuan menyala saat dia menangkap celah ini dan berlari ke depan, telapak tangannya melambai di udara, menebas 2 dari mereka tanpa bayangan keraguan. Menjadi yang terakhir, moralnya turun dan lututnya menjadi lemah. Dia jatuh ke tanah sambil menangis keras, memohon pada Fang Yuan, jangan datang Fang Yuan, tolong lepaskan aku. Fang Yuan menatap gadis muda itu dengan tatapan merendahkan, suaranya yang dingin terdengar di telinganya. Sepotong batu purba, tubuh gadis itu bergetar dan dia dengan cepat membuka kantong uangnya, kesadaran menguasainya. Dia mengeluarkan 3 hingga 4 potong batu purba dan memegangnya di telapak tangannya, mengulurkan tangannya ke Fang Yuan, jangan pukul aku akan memberikan semuanya padamu, aku akan memberikan semua batuku padamu. Fang Yuan tanpa ekspresi saat dia perlahan mengulurkan tangan kanannya. Dia mengangkat jari telunjuk dan ibu jarinya, dengan lembut mencubit sepotong batu purba dari tangan gadis itu. Gadis muda itu tidak bisa berhenti gemetar. Tangan Fang Yuan memiliki bentuk pucat dan ramping seperti pemuda, tetapi di matanya, tangannya mengerikan seperti cakar teror yang ganas. Sudah kubilang sebelumnya, aku hanya akan mengambil 1 batu purba. Fang Yuan terdiam sejenak, lalu berkata dengan jelas, kau boleh pergi. Gadis itu menatap Fang Yuan cukup lama, lalu akhirnya bangkit berdiri. Namun, anggota tubuhnya masih lemah dan dia tidak bisa berdiri dengan benar. Hatinya sudah dipenuhi rasa takut terhadap Fang Yuan, dan dia takut sampai-sampai dia tidak bisa mengerahkan sedikit pun energi. Ketika tetua akademi melihat ini, dia tidak bisa menahan diri untuk menggelengkan kepalanya. Salah satu alasannya untuk tetap menjadi pengamat adalah untuk meminjam kesempatan melihat bakat bertarung masing-masing siswa. Gadis yang ambruk di tanah ini hanya memiliki bakat kelas C, tetapi dengan mentalitas seperti ini dia hanya bisa menjadi master Gu logistik. Dia akan bisa produktif di klan, tetapi tidak ada harapan baginya untuk berada di medan perang. Adapun Fang Yuan ini, tetua akademi mengusap dagunya, matanya menyipit karena kilatan cahaya. Dia merasa bahwa Fang Yuan sangat menarik. Fang Yuan tidak hanya memiliki bakat bertarung, dia bahkan memiliki rasa kesopanan. Hanya memeras sepotong batu purba bukanlah hal yang melampaui batas di hati tetua itu.
Tetapi jika Fang Yuan ingin memeras 2 potong, itu akan terlalu berlebihan dan dia perlu campur tangan. Tunjangan akademi awalnya adalah 3 potong. Jika 1 potong diambil akan tetap dianggap tidak berbahaya. Tetapi jika dia memeras 2 batu, lalu apa gunanya memberikan subsidi? Dia mungkin juga memberikan semuanya kepada Fang Yuan. Dengan sangat cepat kelompok siswa terakhir tiba. Hanya ada 5 orang, dan di antara mereka ada saudara kembar Fang Yuan. Kakak, bagaimana kamu bisa seperti ini? Kamu terlalu berani untuk benar-benar memukuli teman sekelasmu di gerbang dan mengambil batu purba mereka. Gu Yue Fang Zheng terbelalak saat dia melihat pemandangan itu. Dia tidak percaya apa yang dilihatnya di hadapannya. Aku sarankan kamu untuk segera pergi ke tetua akademi dan mengambil inisiatif untuk mengakui kesalahanmu. Atau dengan kamu membuat masalah sebesar ini bukan lelucon. Kamu mungkin benar-benar dikeluarkan. Fang Yuan tertawa dan berkata, kamu benar. Fang Zheng menghela napas lega. Melihat bahwa kakak laki-lakinya tidak menjadi gila dan masih bisa dibujuk, itu bagus. Tetapi dengan sangat cepat dia mendengar Fang Yuan berkata lagi, kalian masing-masing, sepotong batu purba. Apa? Fang Zheng membuka mulutnya lebar-lebar karena terkejut, bahkan aku harus membayar. Adikku tersayang, tentu saja kamu dapat memilih untuk tidak membayar. Nada bicara Fang Yuan sangat lembut. Tetapi kamu akan berakhir seperti mereka, katanya dan menunjuk mereka yang jatuh ke tanah. Beberapa dari mereka pingsan, dan beberapa dari mereka mengerang. Kesakitan, bahkan adik laki-lakinya sendiri tidak luput. Fang Yuan ini gila, dia terlalu kejam. Kita tidak bisa mengalahkannya, orang bijak tidak akan bertarung saat peluang tidak berpihak padanya. Lebih baik kita serahkan saja dan atasi masalahnya. Benar, kita akan lewatkan saja batu purba itu dulu. Lagi pula itu hanya sepotong. Saat kita kembali dan melapor ke guru, dia akan mendapatkannya. Dengan pelajaran yang diambil dari kesalahan teman sekelas mereka, anak-anak muda yang tersisa dengan patuh menerima pemerasan Fang Yuan dengan tatapan menantang. Tunggu sebentar, tepat saat mereka hendak pergi, Fang Yuan berteriak pada mereka untuk berhenti. Fang Yuan, apakah kamu benar-benar akan menarik kembali kata-katamu? Para pemuda mulai menjadi gugup. Fang Yuan menghadapi para remaja di tanah, mendesah pelan. Apakah kalian benar-benar berpikir bahwa aku akan berjongkok dan memeriksa tubuh mereka satu persatu? Para pemuda menatap kosong, lalu mereka disambar kesadaran satu persatu. Masing-masing dari mereka memerah di wajah dan berdiri di tempat dengan ragu-ragu. Fang Yuan menatap mereka, menyipitkan matanya. Ada kilatan cahaya dingin di tatapannya, seketika kelima anak muda itu merasakan jantung mereka berdetak kencang, kulit kepala mereka mati rasa pada saat yang sama. Baiklah, Fang Yuan, kami mengerti maksudmu. Kami akan membantumu sekali ini saja. Di bawah aura despotik Fang Yuan, mereka hanya bisa menundukkan kepala dan mencari-cari di setiap kantong uang remaja muda di tanah, mengambil sepotong batu purba dari setiap kantong. Kemudian mereka mengumpulkannya dan memberikannya kepada Fang Yuan. Seluruh kelas memiliki total 57 orang. Dengan memeras sepotong batu purba dari setiap orang dari mereka, Fang Yuan memegang 56 keping. Awalnya dia memiliki 20 keping, tetapi dia menghabiskan 10 untuk membeli beberapa toples anggur bambu hijau. Menambahkan jumlah batu purba dari tunjangan dan hadiahnya sendiri, jumlah total batu purba yang dimilikinya berjumlah hingga 79 keping. Bisnis bebas modal semacam ini yang terdiri dari pemerasan dan penjarahan benar-benar bisnis yang paling menguntungkan. Fang Yuan mengantongi kantong uangnya yang tiba-tiba membesar di dadanya dan melangkah pergi, meninggalkan lantai yang penuh dengan remaja, tergeletak seperti mayat di tanah. Dan beberapa remaja, Fang Zheng di antaranya, menatap kosong ke arah bayangan Fang Yuan yang berangsur-angsur menghilang. Cepat keluar sana, kalian semua, lebih cepat. Atur tuan-tuan kecil dengan benar. Tuan Gu perawatan, di mana dia? Minta dia untuk datang cepat. Para penjaga berteriak saat mereka semua bergegas maju, saling berjatuhan dalam keinginan mereka untuk menunjukkan diri. Mereka dengan rela memberikan segalanya untuk posisi kecil sebagai kepala penjaga bab 29, tidak bermoral. Penerjemah, Skyfaro Editor, Skyfaro. Taruh semua toples anggur di bawah tempat tidur. Fang Yuan menunjuk dan mengarahkan 4 pekerja dari penginapan. Di tangan masing-masing pria ada toples anggur bambu hijau. Tepat setelah Fang Yuan berhasil memeras rekan-rekannya, dia pergi ke penginapan dan membeli 20 toples sekaligus.
Setiap toples berharga 2 keping batu purba, dan Fang Yuan memompa 40 batu purba demi cacing likor. Kantong uang yang baru saja menggelembung itu mengempis setengahnya dalam sekejap, menyisakan 39 keping batu purba. Namun, itu sepadan dengan uangnya, anggur ini akan mampu mendukung cacing likor untuk waktu yang lama. Baiklah, para pekerja segera menjawab. Mereka tidak akan berani menunjukkan sedikit pun rasa tidak hormat kepada seorang Master Gu. Ditambah dengan fakta bahwa Fang Yuan telah membeli begitu banyak anggur, dia bisa dikatakan sebagai pelanggan besar penginapan itu. Hanya dengan sepatah kata santai di hadapan pemilik penginapan, para pekerja dapat dengan mudah meletakkan kegiatan dan beban kerja mereka saat ini. Setelah pelayan penginapan pergi, Fang Yuan menutup pintu asrama dan duduk bersila di tempat tidurnya. Saat itu sudah malam, bintang-bintang dan bulan di langit cerah, dan angin malam bertiup dengan sedikit aroma harum. Tidak ada cahaya di ruangan itu. Fang Yuan menenangkan pikirannya, membiarkan fokusnya beralih ke laut purba. Ombak laut purba naik dan turun, air laut memancarkan cahaya berwarna tembaga hijau. Setiap tetes air laut adalah saripati purba tembaga hijau yang secara khusus dimiliki oleh Master Gu peringkat 1. Laut purba mengambil 44% dari seluruh bukaan, ini adalah keterbatasan bakat kelas C Fang Yuan. Keempat dinding bukaan adalah lapisan tipis cahaya putih, yang menopang dan membungkus bukaan. Di langit di atas laut purba tidak ada apa-apa. Jangkrik musim semi-musim gugur telah menyembunyikan dirinya di bawah perintah Fang Yuan, memulihkan dirinya di bawah tidur nyenyak. Mengambang di laut purba adalah cacing likor putih yang lucu dan gemuk. Ia bermain-main dengan isi hatinya di air laut, kadang-kadang menyelam ke dalam laut, di waktu lain menggoyangkan kepala dan ekornya, memercikkan dan memercikkan tetesan air ke sekitarnya. Fang Yuan mengirimkan sebuah pikiran melalui benaknya, dan cacing likor segera merespons. Ia berhenti bermain dan meringkuk menjadi bentuk pangsit beras, dengan santai melayang ke udara. Ia naik ke tengah celah dan keluar dari laut tembaga hijau. Pergilah. Fang Yuan memobilisasi 1/10 dari esensi purbanya, mengubahnya menjadi aliran sempit, mendorong semuanya ke dalam cacing likor. Cacing likor telah dimurnikan olehnya, jadi kali ini ia tidak melawan. Ia mengambil seluruh aliran esensi purba dan menyerap semuanya ke dalam tubuhnya. Seketika permukaan laut turun sedikit. Cacing likor yang melingkar mengubah saripati purba menjadi tenaga penggerak dan mulai memancarkan cahaya putih. Di dalam cahaya lembut itu, kabut asap anggur yang menyelimuti perlahan-lahan terbentuk, akhirnya menyatu menjadi kabut anggur putih pucat. Kabut anggur itu luar biasa. Kabut itu tidak terpisah, malah menyelimuti cacing likor. Bangkitlah, Fang Yuan berpikir, memindahkan 10% saripati purbanya lagi. Air laut tembaga hijau itu menyelam ke dalam kabut anggur, saat kabut anggur mencair ke dalam air laut, kabut itu perlahan-lahan berkurang, dan akhirnya tidak ada jejaknya yang tersisa. Adapun 10% saripati purba tembaga hijau itu, ia juga kehilangan volume umumnya dan tersisa 5%. Namun, 5% saripati purba ini bahkan lebih padat dari sebelumnya. Saripati purba asli berwarna hijau giok, memancarkan kilau tembaga. Saat ini meskipun saripati purba baru ini memiliki kilau tembaga yang sama, warna hijaunya lebih gelap hijau pucat. Esensi purba berwarna hijau pucat adalah esensi purba yang hanya dimiliki oleh Gu Master tingkat menengah peringkat 1. Kegunaan cacing likor adalah untuk memadatkan esensi purba dan meningkatkannya dengan peringkat alam kecil. Seorang Gu Master memiliki 9 alam besar, dari bawah, peringkat 1, peringkat 2, hingga peringkat 9. Setiap alam besar dibagi menjadi 4 alam yang lebih kecil, yaitu tahap awal, tahap tengah, tahap atas, dan tahap puncak. Fang Yuan hanya seorang Gu Master tingkat awal peringkat 1 saat ini, tetapi dengan bantuan cacing likor, ia memiliki 5% dari esensi purba Gu Master tingkat menengah peringkat 1. Jika aku ingin memadatkan 5% dari esensi purba tingkat menengah, aku perlu menggunakan 20% dari esensi purba tingkat awal. Aku ingin mengubah semua 44% dari lautan purbaku menjadi esensi purba tingkat menengah, jadi aku perlu menggunakan sekitar 180% dari esensi purba tingkat awal. Untuk mencapai target ini secepat mungkin, aku perlu meminjam bantuan batu purba. Saat dia memikirkan hal ini, Fang Yuan membuka matanya dan mengeluarkan batu purba utuh seukuran telur bebek dari tasnya. Batu purba itu adalah semacam batu abu-abu tembus pandang berbentuk elipsoid. Saat esensi alami di dalamnya dikonsumsi,
ukurannya akan terus menyusut. Tangan kanannya perlahan tertutup, batu purba itu terkepal erat di telapak tangannya. Dia menyerap esensi alami purba di dalam batu itu, terus-menerus mengisi ulang lubangnya sendiri. Tingkat permukaan laut yang telah jatuh di lubangnya perlahan mulai naik. Batu purba itu dimaksudkan untuk digunakan. Fang Yuan tidak pelit sedikit pun, dan dia tidak akan menyimpannya. Aku tidak punya seseorang yang mendukungku, dan aku tidak punya dukungan dari teman dan keluarga, jadi aku hanya bisa mengandalkan pemerasan dan penjarahan. Hari ini baru pertama kali, tetapi setelah ini, setiap 7 hari ketika akademi memberikan uang saku sekolah, aku akan terus memblokir gerbang akademi. Bagaimana mungkin merampok dan memeras bisa memuaskan nafsu Fang Yuan? Dalam kultivasi seorang Gu Master, batu purba adalah barang yang paling langka. Mengenai konsekuensi dari tindakan penjarahannya, Fang Yuan sama sekali tidak khawatir. Dunia ini tidak sama dengan bumi. Di bumi, sekolah akan selalu melarang perkelahian terutama untuk menstabilkan keharmonisan. Namun di dunia ini, perkelahian adalah tema utamanya. Tidak peduli apakah itu Gu Master atau manusia biasa, mereka akan berjuang untuk bertahan hidup. Terkadang itu adalah pertarungan dengan binatang buas yang menakutkan. Terkadang itu adalah pertarungan melawan cuaca yang mengamuk, dan di lain waktu itu adalah pertarungan melawan Gu Master lain untuk memperebutkan sumber daya. Akibatnya, pertarungan moderat malah didorong dan didukung oleh orang-orang. Dari muda hingga tua, dari perkelahian sederhana hingga pertempuran yang menentukan hidup dan mati, inilah gambaran sebagian besar kehidupan manusia di sini. Permukaan dunia ini tak terbatas. Hanya perbatasan selatan saja tempat Fang Yuan tinggal sekarang, itu lebih besar dari 7 hingga 8 kali seluruh permukaan bumi itu sendiri. Lingkungan hidup di sini tidak bersahabat dan kejam, jadi manusia sering membangun desa pegunungan dalam bentuk klan, bersembunyi bersama. Sesekali akan ada gelombang binatang buas, atau mungkin cuaca yang sangat buruk menyerang desa. Master Gu akan menjadi kekuatan inti perlindungan desa, dan setiap tahun situasi gesekan akan menjadi lebih serius. Bertahan hidup membutuhkan orang-orang dengan kemauan bertarung yang kuat. Sebuah klan membutuhkan Master Gu pertempuran, tidak pernah ada yang terlalu banyak. Selain itu, serangan Fang Yuan berada dalam batas yang tepat. Dia tidak pernah menyerang rahang bawah, karena ini akan dengan mudah menyebabkan tengkorak retak dan menyebabkan hilangnya nyawa manusia. Dia juga tidak pernah memukul bagian belakang kepala. Ketika bertarung, dia tidak menggunakan tinjunya atau sikunya, atau bahkan menusuk dengan jarinya, tetapi dia menggunakan telapak tangannya. Jumlah tendangan yang digunakannya juga bisa dihitung. Para siswa yang jatuh tidak terluka parah, paling-paling mereka terluka ringan. Fang Yuan tidak haus darah, dia hanya menganggap pembunuhan sebagai salah satu cara. Setiap kali dia bertindak, dia akan memiliki tujuan yang jelas. Apapun jenis metodenya, yang manapun yang akan membuatnya mencapai tujuannya paling cepat, dia akan menggunakannya. Dengan kata lain, dia tidak bermoral dalam melakukan sesuatu. Awan melayang, menutupi cahaya bulan. Sebuah bayangan menyelimuti desa Guyue. Penjaga itu memukul-mukul kentongannya, membuat orang-orang tahu bahwa hari sudah larut malam. Waspadalah terhadap api, waspadalah terhadap serangan binatang buas, dan juga kemungkinan adanya Master Gu asing yang menyelinap ke desa. Masih banyak lampu di desa. Di rumah cabang keluarga Qi, Gu Yue Qilian tinggal di ruang kerjanya, lampu-lampunya sangat terang. Orang tua berwibawa tinggi ini berbicara dengan nada lembut, mengungkapkan simpati saat dia bertanya kepada cucunya sendiri Gu Yue Qicheng, ku dengar kamu dipukuli oleh Fang Yuan hari ini. Gu Yue Qicheng memiliki mata kanan yang hitam, dan dia berkata dengan marah, "Iya, kakek." Fang Yuan itu hanya siswa kelas C yang rendahan, tetapi dia berani bersikap begitu sombong. Dia menghalangi kita semua di pintu masuk, tidak peduli dengan sentimen ramah teman-teman sekelasnya, dan dia merampok batu-batu purba kita. Terlebih lagi, akademi hanya membuka satu mata dan menutup satu mata atas insiden itu. Baru ketika Fang Yuan melangkah pergi, para penjaga bergegas datang. "Kakek, kali ini Anda harus membantu saya melampiaskan kemarahan saya ini." Sebaliknya Gu Yue Qilian menggelengkan kepalanya. "Ini antara Anda dan junior Anda. Anda diperas untuk kehilangan sepotong batu purba, dan Anda tidak menderita luka berat, kakek tidak dapat bertindak tanpa alasan yang dapat dibenarkan. Bahkan jika Anda terluka parah, saya tidak akan membela Anda, apakah Anda mengerti mengapa?" Gu Yue Qicheng tertegun. Dia berusaha keras untuk berpikir,
dan setelah beberapa lama dia dengan ragu berkata, "Kakek, saya rasa saya mengerti maksud Anda. Anda berharap saya akan mengandalkan kekuatan saya sendiri untuk menemukan jalan saya, bukan? Kau hanya mengerti satu aspek." Gu Yuechilian menganggukkan kepalanya dan menambahkan, "Kau harus ingat, kau bukan hanya perwakilan perorangan, tetapi kau adalah gambaran atas nama cabang keluarga Qi kita. Selama bertahun-tahun kita telah berhadapan dengan cabang keluarga Mo, dan setiap gerakanmu akan mewakili harapan masa depan cabang keluarga Qi. Kakek mungkin membantumu dalam kegelapan, tetapi kau harus berdiri dan membangun citra yang kuat dan mandiri. Jika tidak, para tetua yang mendukung keluarga kita tidak akan melihat harapan untuk masa depan kita, dan mereka akan meninggalkan keluarga Qi." Saat dia mengatakan ini, Gu Yuechilian menghela napas. "Ini juga sebabnya kakek membantumu untuk menipu dan membiarkanmu meniru bakat kelas B. Keluarga Qi kita membutuhkan penerus yang kuat untuk mempertahankan mereka yang mendukung kita." Gu Yuechicheng kemudian tercerahkan. "Kakek, aku mengerti sekarang." Gu Yuechilian menggelengkan kepalanya. "Hanya mengerti saja tidak akan ada gunanya. Kamu harus bekerja keras. Fang Yuan hanyalah masalah kecil, selanjutnya kamu harus belajar keras dan berlatih dengan tekun pada seni bela diri dasarmu dan mendapatkan kembali harga dirimu. Pada saat yang sama jangan lupa untuk bekerja keras dalam kultivasi, naik ke tahap menengah sesegera mungkin. Yang terbaik yang dapat kamu lakukan adalah memenangkan posisi pengawas kelas. Ini akan menjadi kehormatan besar dan semacam bantuan untuk keluarga Qi kita." Petik 2. "Baiklah, kakek." Gu Yuechicheng menjawab dengan keras. "Hehehe, semangat ini adalah seperti apa pewaris cabang Qi kita seharusnya. Cucu, kamu harus bekerja keras, aku akan melakukan yang terbaik untuk membantumu." Bab 30, Fang Yuan, kau merampok lagi. Penerjemah, Skyfaro Editor, Skyfaro. Hampir di saat yang sama, di tempat yang berbeda. "Ayah dan ibu yang terhormat, begitulah kira-kira yang terjadi." Fang Zheng berdiri tegak, nadanya penuh hormat dan hati-hati. Di aula, Paman Fang Yuan, Gu Yue Dongtu dan juga bibinya duduk di kursi besar berpunggung lebar sambil mengerutkan kening. Bibi menggertakkan giginya, sambil merasa tidak adil terhadap Fang Zheng dan pada saat yang sama menertawakan masalah itu, dia berkata, "Fang Yuan anak haram itu, dia memeras orang lain adalah satu hal, tetapi untuk berpikir dia bahkan tidak akan mengampuni adik laki-lakinya sendiri. Betapa tidak berperasaan dan tidak berperasaan. Namun kali ini dengan kejahatan sebesar itu, aku berharap dia akan dikeluarkan dari akademi segera setelah ini." "Sudah cukup, kamu harus lebih sedikit bicara." Paman menghela napas dalam-dalam dan memberitahu Fang Zheng, "Kamu hanya kehilangan sepotong batu purba, jangan khawatir. Pergilah ke perbendaharaan dan ambil batu, tidak ada urusan untukmu di sini sekarang. Kau harus pergi dan bekerja keras dalam berkultivasi. Dengan bakatmu yang bagus, menjadi Master Gu tingkat menengah pertama adalah kemungkinan yang besar. Jangan sia-siakan bakat yang dikaruniakan surga kepadamu, karena ibumu dan aku berharap melihatmu menjadi nomor 1. Baik, ayah dan ibu. Putramu pergi dulu." Fang Zheng pergi dengan hati yang penuh rasa gentar. Dia diam-diam berpikir, kakak merampok semua siswa ketika dia memblokir gerbang akademi hari ini. Dia menciptakan akibat yang mengerikan, aku khawatir dia mungkin benar-benar dikeluarkan. Jika itu terjadi, haruskah aku memohon padanya? Dua suara muncul di kepalanya. Sebuah suara berkata, "Tidak perlu memohon padanya, dia bahkan merampok batu purba milikmu meskipun kamu adalah adik laki-lakinya sendiri. Bahkan jika dia dikeluarkan, itu adalah kesalahannya sendiri. Jika surga melakukan dosa, itu dapat diampuni, tetapi jika seseorang melakukan dosa sendiri, dia pantas mati." Suara lain berkata, "Tapi dia adalah kakak laki-lakimu sendiri, dia memiliki wajah yang mirip, darahnya lebih kental dari air. Baiklah, bahkan jika kamu tidak mengakuinya, kamu tetap harus membela kasusnya. Jika kamu tidak melakukannya, bagaimana orang luar akan memandangmu? Aku khawatir mereka mungkin menganggapmu sebagai orang yang tidak berperasaan dan tidak tahu berterima kasih." Melihat Fang Zheng meninggalkan aula, bibi tidak bisa menahan diri untuk berseru dengan gembira, "Suamiku, kami memotong biaya hidup Fang Yuan." Bajingan kecil ini akhirnya tidak tahan dan pergi melakukan kesalahan besar. Untuk benar-benar berani memblokir gerbang akademi dan bertarung di depan umum, belum lagi pemerasan, ini setara dengan memprovokasi tetua akademi.
Aku berani mengatakan waktu baginya untuk dikeluarkan sudah sangat dekat. Namun paman menggelengkan kepalanya. Kamu berpikir terlalu sederhana tentang hal-hal. Fang Yuan tidak akan dikeluarkan, bahkan mungkin tidak ada hukuman. Kenapa? Bibi bingung. Paman mendengus. Perkelahian dan perkelahian diperbolehkan asalkan tidak ada konsekuensi yang berat. Apakah ada siswa yang tewas dalam perkelahian ini? Tidak, Bibi menolak untuk menurut. Suamiku, bagaimana kamu tahu tidak ada korban? Selalu ada kecelakaan yang terjadi akibat perkelahian. Paman memejamkan mata, bersandar di sandaran kursinya. Wanita, kamu benar-benar naif. Apakah kamu benar-benar berpikir tetua akademi hanya untuk pertunjukan? Kapan para penjaga mulai beraksi? Mereka keluar pada saat-saat terakhir, ini berarti seluruh tempat kejadian terkendali. Jika seseorang terluka parah, mereka pasti sudah bergegas sejak lama, bukan pada saat-saat terakhir. Kamu bukan Master Gu, jadi kamu tidak akan mengerti. Akademi tidak melarang perkelahian di antara para siswa, tetapi sebenarnya mereka mempertahankan sikap yang mendukungnya. Semakin banyak perkelahian, semakin membantu pertempuran. Beberapa siswa bahkan dapat menciptakan ikatan yang kuat melalui perkelahian. Para tetua tidak akan melakukan ini. Itu sudah menjadi rutinitas. Jika ada yang ingin mengambil tindakan atas nama keturunan mereka, itu akan melanggar aturan. Bibi tercengang saat mendengar ini, dan dia menjawab. Dengan tidak puas, lalu tidak akan terjadi apa-apa pada Fang Yuan yang merampok sejumlah besar batu purba. Dia akan dilepaskan begitu saja. Dengan sejumlah besar batu purba, itu akan membawa banyak bantuan untuk kultivasinya. Paman membuka matanya, wajahnya mendung. Apa lagi yang bisa kita lakukan? Apakah kamu mengharapkan aku untuk pergi sendiri dan merampas semua batu purba miliknya? Namun masalah ini bukanlah sesuatu yang tidak bisa kita manfaatkan. Bagi Fang Yuan untuk merampok dan memeras bahkan saudaranya sendiri Fang Zheng, ini adalah kunci kejatuhannya. Fang Zheng adalah bakat kelas A, dia pasti akan lebih kuat dari Fang Yuan suatu hari nanti. Kita akan menggunakan masalah ini untuk memecah belah dan menabur perselisihan di Fang Zheng. Kita akan membawa Fang Zheng menjauh dari Fang Yuan untuk kepentingan kita sendiri. Dan dengan itu, 3 hari berlalu. Kerusuhan yang disebabkan oleh Fang Yuan dari perampokan dan pemerasannya tidak menyebar atau membesar, tetapi malah berangsur-angsur mereda. Tidak ada tetua yang melanggar aturan dan datang untuk mencari masalah bagi Fang Yuan, dan tetua akademi secara alami menutup satu mata dan membuka satu mata, bertindak seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Meskipun dalam kurun waktu ini, ada 2 hingga 3 anak muda yang menolak untuk menerima kenyataan bahwa batu purba mereka telah diambil, dan mereka menantang Fang Yuan. Tetapi setelah Fang Yuan menjatuhkan mereka dengan mudah, semua orang menjadi sadar bahwa jika mereka tidak berlatih keras dalam seni bela diri, mereka tidak akan pernah bisa mengalahkan Fang Yuan. Di antara para remaja ini, ledakan semangat massa untuk berlatih keras dalam seni bela diri meletus. Sang instruktur bela diri sangat gembira. Dia belum pernah melihat sekumpulan murid yang begitu antusias dan berdedikasi terhadap bela diri. Sebelumnya, saat dia mengajar, semua murid kurang bersemangat, menguap sepanjang hari. Namun, sekarang mereka terus meminta nasihat dengan mata yang penuh semangat. Tetua akademi secara khusus datang untuk menanyakan situasinya. Sang instruktur bela diri itu berkata dengan nada bersemangat, para murid telah menunjukkan antusiasme yang tak terduga, dan perubahan ini terlalu besar. Hanya satu murid di antara mereka yang bernama Fang Yuan yang tetap malas seperti sebelumnya. Tetua akademi itu tertawa dan menepuk bahunya. Dia berkata, murid yang kamu bicarakan ini adalah penyebab perubahan murid lainnya. Sang instruktur bela diri itu bingung. Namun, tentu saja perubahannya lebih dari itu. Setelah kejadian itu, Fang Yuan tidak diragukan lagi telah menjadi musuh publik bagi seluruh murid. Semua orang memusuhi dia dan dia diasingkan. Tidak ada seorang pun yang berbicara kepadanya, dan tidak ada yang menyapanya. Para pemuda mengerahkan kekuatan penuh, melatih teknik dasar mereka secara pribadi. Dengan dorongan dan inspirasi dari orang tua dan para tetua, mereka telah memutuskan bahwa mereka harus merebut kembali kehormatan mereka dengan tangan mereka sendiri. Di bawah permukaan yang tenang, arus bawah melonjak. 4 hari berlalu, tetua akademi membagikan tunjangan batu purba sekali lagi, dan waktu bagi Fang Yuan untuk bertindak datang lagi. Fang Yuan, sekali saja tidak cukup untukmu, kamu masih ingin merampok batu purba kami lagi. Para siswa terkejut dan marah ketika Fang Yuan menghalangi mereka di gerbang sekali lagi.
Fang Yuan berdiri di tengah pintu masuk, tangannya di belakang punggungnya, ekspresinya dingin dan nadanya datar. Sepotong batu purba per orang dan kamu akan terhindar dari rasa sakit fisik. Fang Yuan, intimidasimu berlebihan. Aku ingin menantangmu. Gu Yue Mo Bei meraung marah, keluar lebih dulu. Oh, Fang Yuan mengangkat alisnya sedikit. Mo Bei mengangkat tinjunya dan bergegas maju. Setelah beberapa putaran, dia pingsan ke tanah. Mo Bei, kamu terlalu tidak berguna. Lihat aku. Gu Yue Chicheng berteriak keras dan berlari ke arah Fang Yuan. Setelah transisi menyerang dan bertahan, ia bergabung mengikuti jejak Mo Bei. Pengalaman bertarung Fang Yuan 10.000 kali lebih banyak dari mereka, meskipun ia baru mulai berkultivasi, setiap kekuatan yang diberikan digunakan dengan benar. Sementara itu, sekelompok siswa ini baru saja memulai perjalanan mereka. Jika mereka menyerangnya bersama-sama, mereka mungkin masih bisa memberinya sedikit masalah. Namun, dengan mereka yang datang untuk menantangnya satu persatu, itu lebih menenangkan daripada saat pertama kali memeras. Setelah 15 menit, Fang Yuan berjalan santai sambil membawa tas berisi uang, meninggalkan seisi lantai yang penuh dengan anak muda. Beberapa dari mereka tergeletak tak bergerak, dan beberapa memegang perut atau memegangi selangkangan mereka sambil mengerang dan melolong. Saudara-saudara, saatnya untuk datang dan menyapu ladang dengan cepat. Para penjaga berteriak dan semua bergegas menghampiri.